Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru penggerak, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek coaching. Pada tugas kali ini akan saya sampaikan 3 tahapan praktek coaching. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah proses observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Berikut adalah tahap pra-observasi. Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam Pak Har. Apa kabar Bu Anggi hari ini? Alhamdulillah saya baik. Pak Har bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya Bu Anggi, untuk hari ini kan kita akan melakukan coaching. Nah, mungkin dari yang Bu Anggi inginkan, mungkin nanti saya bisa membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Dalam praktik coaching nanti saya ingin dibantu untuk mengembangkan potensi ini Pak, yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Karena di situ saya masih agak bingung Pak, saya masih merasa kesulitan apakah pertanyaan yang saya ajukan itu sudah termasuk pertanyaan yang berbobot atau belum. Oh gitu Pak. Ya. Nah, coba bagian mana yang nanti mungkin Bu Anggi inginkan untuk saya amati? Dalam mengajukan pertanyaan itu Pak, nanti saat saya mengajukan pertanyaan kepada Koji, saya berharap Bapak mengamati saya, kemudian nanti saya bisa mendapatkan umpan balik dari hasil pengamatan Bapak, apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan itu sudah termasuk pertanyaan yang berbobot atau belum. Oh gitu. Nah, dari penilaian Bu Anggi sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini bagaimana? Nah, di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, saya masih merasa kesulitan, Pak. Saya takut kalau pertanyaan saya itu belum bisa menggali potensi dari coach tersebut, Pak, untuk bisa mengetahui solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Iya, baik. Nanti akan saya coba untuk ikut mengembangkan itu ya. Terus harapan dari pengamatan nanti kira-kira yang kita lakukan bersama ini nanti apa harapannya? Harapan dari proses coaching nanti yang akan saya lakukan, saya berharap coach itu bisa merasa puas dengan apa yang nanti bisa kita konsultasikan. Terus coach tersebut juga bisa saya bantu untuk mengembangkan diri, menggali potensi-potensi dari coach tersebut, sehingga nanti coach bisa mengembangkan dirinya sendiri dan menemukan solusi dari. Tahap yang kedua adalah tahap observasi. Pada tahap ini, supervisor mengobservasi percakapan coach dan coachee. Berikut dialog praktek coaching. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Bu Anggi. Bagaimana kabar Bu Umi hari ini? Alhamdulillah, ini saya kabarnya baik. Gimana kabar Bu Anggi hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Ngomong-ngomong, ada apa ini Bu? Kok tumben Bu Umi? Katanya pengen cerita dengan saya ya? Iya ini Bu Anggi, sebenarnya saya ingin ada sesuatu yang ingin saya obrolkan sama Bu Anggi. Kira-kira hari ini Bu Anggi ada waktu? Ada Bu, monggo silahkan. Hari ini saya tidak sibuk, saya siap untuk membantu Bu Umi. Terima kasih Bu Anggi. Saya ingin curhat ini Bu, sharing. Ini Bu, saya kan mau jadi kelas rendah. Ya. Anak didik saya itu ada beberapa anak yang belum bisa baca lancar. Kira-kira gimana ya Bu, biar anak saya itu bisa membaca lancar?
Apakah Ibu sudah melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tentang anak yang belum lancar membaca tersebut? Sebenarnya sudah sih Bu, sudah ada yang saya lakukan sih Bu. Yang pertama itu saya sudah pernah konsultasi dengan orang tuanya. Saya juga sudah menanyakan kira-kira anak-anak ini apa sudah hafal tentang huruf-huruf yang selama untuk membaca lancar itu Bu. Tapi saya konsultasi dengan orang tuanya juga bilang anak-anak ini kelemahannya dalam dalam membaca Bu. Jadi saya baru itu yang saya lakukan Bu. Mungkin Bu Anggi ada ada solusi atau apa agar anak-anak bisa lancar membaca. Saya sudah melaksanakan itu, belum berhasil Bu, belum mencapai yang saya inginkan, belum lancar membaca anak-anak yang saya Bagus sekali Bu Umi sudah berusaha untuk mengajari anak-anak tersebut agar dapat membaca. Kalau menurut Bu Umi, faktor apa ya yang menyebabkan anak-anak tersebut itu kok belum lancar membaca? Mungkin menurut saya ya Bu, yang pertama mungkin juga kemampuan anak itu ya Bu. Terus yang kedua mungkin kurang latihan di rumah, mungkin kurang perhatian orang tua juga bisa ya Bu, itu menurut saya Bu. Tapi selama ini orang tua juga sudah mengatakan sama saya, sudah menyampaikan sama saya kalau anak-anak sudah istilahnya dileskan loh Bu, kalau di tempat saya dileskan untuk bisa membaca, tapi hasilnya juga belum kelihatan Bu. Berarti bagus itu Bu Umi sudah berusaha untuk bekerja sama dengan orang tua ya. Dan orang tua juga sudah mempunyai kesadaran untuk meleskan anaknya membaca. Namun masih belum begitu berhasil ya Bu Umi. Belum berhasil. Apakah Bu Umi sudah merencanakan solusi yang lain Bu? Sudah sih Bu, saya sudah sudah memikirkan rencana yang lain. Rencana saya itu adalah memberi tambahan belajar. Misalnya anak-anak yang lain pada pulang, anak-anak yang belum bisa baca itu tetap di sekolah untuk ada tambahan jam belajar kira-kira 15 menit Bu, tapi khusus membaca. Tapi belum saya laksanakan itu Bu, baru rencana saya seperti itu. Kira-kira gimana Bu Anggi? Wah, bagus sekali itu Bu, saya juga setuju dengan rencana dari Bu Umi. Lalu kapan kira-kira rencana tersebut mau mulai dijalankan? Kalau saya itu secepatnya sih Bu, mungkin minggu depan sudah saya jalankan, sudah saya sampaikan ke anak-anak yang belum bisa lanjut membaca itu Bu. Ya, semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Setelah menerapkan semua solusi tersebut, komitmen dan tindak lanjut apa yang akan Bu Umi lakukan? Saya akan melakukan solusi tersebut secara berkelanjutan Bu, agar anak-anak yang saya anggap belum lancar membaca itu bisa membaca lancar seperti anak yang lainnya. Bagus sekali Bu Umi. Lalu untuk pihak yang terlibat dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja ya Bu? Yang terutama yang saya libatkan yang pertama kepala sekolah, teman sejawat, dan yang sangat penting adalah orang tua Bu, karena saya menyampaikan kepada orang tua kalau anaknya nanti pulangnya agak terlambat karena akan ada tambahan belajar di sekolah. Itu yang akan saya akan ajak berkolaborasi atau bekerja sama agar tujuan saya tercapai. Ya, bagus sekali Bu Umi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Umi rasakan selama ini. Setelah menyampaikan permasalahan Bu Umi kepada saya, bagaimana perasaan Bu Umi sekarang? Ya, perasaan saya senang Bu, sedikit lega. Saya semakin mantap untuk melaksanakan solusi-solusi yang tadi, semakin yakin untuk melaksanakan di kelas saya agar saya bisa anak saya bisa membaca lancar. Terima kasih nih Bu Anggi untuk mengganggu waktu Bu Anggi. Alhamdulillah Bu Umi sudah lega ya. Iya. Saya juga sangat senang bisa membantu Bu Umi. Kira-kira ada lagi yang ingin Bu Umi sampaikan? Saya rasa cukup Bu Anggi, ini sudah sangat berterima kasih karena bantuan Bu Anggi saya jadi semakin semoga yang kita sharingkan ini bermanfaat bagi saya Bu.
Ya, semoga nanti rencana Bu Uni bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan anak-anak kelas 2 bisa. Pada tahap yang ketiga adalah tahap pasca observasi, di mana supervisor memberikan beberapa refleksi dan hasil pengamatan terhadap observasi yang dilakukan oleh coach dan coach. Ya, selamat siang Bu Agi. Selamat siang Pak Har. Gimana tadi perasaannya ketika melakukan coaching? Tadi perasaan saya agak sedikit gugup Pak, dan agak sedikit tegang. Saya takut kalau saya tidak bisa memancing mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi Pak. Bagaimana tadi Bu Anggi menilai sendiri performa dalam melakukan coaching tadi, kompetensi yang diinginkan kan tadi ketika pertanyaan berbobot? Gimana? Alhamdulillah tadi menurut saya sudah cukup menguasai dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi saya sudah bisa memancing coach untuk bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam menyelesaikan permasalahannya Pak. Apa yang membuat Bu Anggi menilai seperti itu? Menurut saya tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, coach sudah bisa menggali kemampuannya sendiri, jadi dia sudah bisa menjawab untuk menyelesaikan solusi-solusi dari permasalahan yang coach tersebut hadapi. Ya, baik, jadi tadi sudah cukup baik ya menurut penilaian Bu Anggi. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, boleh Pak, silahkan. Jadi saya mengamati tadi pada saat Bu Anggi melakukan coaching itu, jadi sudah menurut saya juga sudah cukup bagus. Tadi beberapa langkah dari Tirta itu sudah banyak yang mengena, jadi sesuai dengan standar yang kita inginkan itu. Terus bagaimana pendapat Bu Anggi mendengar pengamatan saya seperti itu? Saya sangat senang. Menurut Pak Har, tadi saya sudah bisa dalam menjalankan coaching dan menjalankan alur Tirta. Terima kasih sekali nih Pak Har. Sama. Jadi tadi saya kira yang sudah cukup bagus tadi nih, alur Tirta sudah. Namun demikian saya juga masih melihat itu tadi masih ada sedikit keraguan ya ketika mau mengajukan pertanyaan, sehingga tadi kelihatan masih agak ragu dari coach yang menjawabnya gitu. Jadi nanti mungkin sebetulnya tadi kalau Bu Anggi itu mantap itu apa yang ditanyakan gitu, saya kira itu akan memberikan dialog yang bagus kan gitu. Gimana menurut Bu Anggi, pendapat Bu Anggi? Terima kasih sekali Pak Har atas pengamatannya dan masukannya terhadap saya. Memang Pak, tadi itu saya masih gugup dan ragu-ragu. Saya takut kalau pertanyaan yang saya ajukan itu salah dan bukan pertanyaan yang berbobot. Makanya saya tadi masih agak bingung dalam menyampaikan itu apakah benar atau salah seperti itu Pak. Bagus nih, jadi tadi sudah menyadari pendapat Bu Anggi. Terus kita kira rencana tindakan selanjutnya setelah mengetahui tadi mungkin ada sedikit kekurangan karena masih dalam tahap kita mencoba kan gitu. Ya, kira-kira rencana tindakan selanjutnya gimana? Untuk rencana tindakan selanjutnya nanti saya akan belajar lagi mengenai alur Tirta. Di sini saya akan mencoba nanti belajar dari sesama rekan CGP, juga dengan guru penggerak angkatan antara sebelum kita, dan juga dari pengajar praktik saya Pak. Oh iya. Terus yang Ibu Anggi bayangkan itu untuk meningkatkan performa untuk coaching ini kira-kira kapan atau di mana atau siapa yang bisa membantu? Ya, saya rencananya dalam minggu ini saya ingin bertanya kepada rekan saya yang sudah menjadi guru penggerak, yang sudah melaksanakan praktek coaching, namanya Bu Niken Pak, agar nanti saya bisa lebih paham lagi tentang praktik coaching yang bagus seperti apa. Bagus, jadi untuk semua pengamatan ini saya catat gitu ya di dalam supervisi akademik untuk sebagai refleksi
Ya bagi Pak, silahkan. praktek coaching kita. Nah, terima kasih Bu Anggi. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk menutup kegiatan coaching. Nah, mungkin dari Bu Anggi sebagai supervisor, nanti kira-kira apa yang mungkin sebagai kata penutup untuk proses ini gimana? Ya, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Pak Harwandi sebagai supervisor yang telah mengamati saya dalam praktik coaching tadi. Di sini saya merasa sangat senang karena tadi berdasarkan pengamatan dari Bapak, saya mendapatkan beberapa umpan balik tentang pelaksanaan coaching yang saya lakukan, dan di situ saya akan belajar lebih banyak lagi supaya saya bisa mempraktikkan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih sekali ya Pak Har. Untuk kegiatan hari ini saya kira cukup. Terima kasih atas waktu Bu Anggi untuk menyampaikan refleksi pada kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Bu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.